Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Falashifa dengan NIM A11-2023-15166 dari kelompok kelas A1143 UK1 dari kelompok nomor urut 7. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian proyek dari kelompok 7 yang berjudul Translate Sign Language into Readable Sentences. Yang pertama adalah ringkasan. Ringkasan ini berisi urgensi, tujuan, dan luaran. Urgensinya yaitu komunikasi tidak hanya terletak pada pemahaman bahasa yang digunakan, tetapi juga cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Hal ini menjadi tantangan, terutama dalam komunikasi antara penyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunawicara yang menggunakan bahasa isyarat, dengan orang dengar yang berkomunikasi secara lisan dan umumnya tidak memahami bahasa isyarat. Karena hanya sebagian kecil orang yang menguasai bahasa isyarat, kami menciptakan solusi untuk mengatasi hambatan komunikasi ini. Program Translate Sign Language into Readable Sentences ini dirancang untuk menjembatani antara orang yang memiliki keterbatasan mendengar dan berbicara dengan mereka yang tidak memahami bahasa isyarat. Tujuan kami membuat program ini untuk membantu melancarkan komunikasi antara seseorang yang memiliki keterbatasan dengan orang yang tidak memahami bahasa isyarat. Dengan adanya program ini diharapkan tidak terjadi lagi kesalahpahaman dalam berkomunikasi atau miscommunication, serta orang yang memiliki keterbatasan tidak perlu khawatir bahwa mereka akan sulit dimengerti. Dengan begitu, kemungkinan besar putus harapan hidup karena keterbatasan akan berkurang. Selanjutnya yaitu luaran. Luaran yang akan dipakai dalam program ini berupa dokumentasi mengenai gaya bahasa isyarat yang sudah sering digunakan. Selanjutnya yaitu kata kunci. Di proposal kami menggunakan 5 kata kunci yaitu bahasa isyarat, sistem isyarat bahasa Indonesia, gesture recognition, real-time translation, dan deep learning. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, pendekatan pemecahan masalah, state of the art, kebaruan, dan roadmap penelitian. Kita mulai dari yang pertama yaitu latar belakang. Komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, tetapi bagi penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara, hal ini menjadi tantangan karena banyak orang yang tidak memahami bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah media utama komunikasi mereka, namun keterbatasan pemahaman masyarakat menciptakan kesenjangan. Perkembangan teknologi khususnya AI atau Artificial Intelligence dan NLP, Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami, menawarkan solusi melalui sistem penerjemahan otomatis dari bahasa isyarat ke teks. Sistem ini memungkinkan pesan dalam bentuk gerakan atau ekspresi wajah diubah menjadi kalimat yang mudah dipahami, sehingga memudahkan komunikasi dan meningkatkan inklusivitas di berbagai sektor seperti pendidikan dan pelayanan publik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, terdapat beberapa masalah utama yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi dan menerjemahkan gerakan tangan bahasa isyarat dengan akurat. Yang kedua yaitu algoritma atau model kecerdasan buatan apa yang paling efektif dalam mengubah bahasa isyarat menjadi kalimat terbaca. Yang ketiga yaitu bagaimana sistem dapat menangani variasi bahasa isyarat, misalnya American Sign Language, bahasa isyarat, dan bahasa isyarat Indonesia. Yang keempat yaitu apa tantangan dalam pengembangan dan implementasi sistem penerjemahan bahasa isyarat secara real-time. Selanjutnya yaitu pendekatan pemecahan masalah. Penelitian
ini akan menggunakan pendekatan berbasis computer vision dan natural language processing atau NLP untuk menerjemahkan bahasa isyarat menjadi teks terbaca. Beberapa tahap pemecahan masalah yang akan diterapkan yaitu yang pertama, akuisisi data dan pelabelan, yaitu mengumpulkan dataset video atau gambar yang berisi gerakan bahasa isyarat, serta melakukan pelabelan sesuai dengan arti atau kalimat yang relevan. Yang kedua yaitu pelatihan model AI, yaitu algoritma deep learning seperti Convolution Neural Network atau CNN dan Recurrent Neural Network atau RNN atau Transformer akan digunakan. CNN akan menangani ekstraksi fitur visual dari gerakan tangan, sementara RNN atau Transformer akan membantu menerjemahkan urutan gerakan menjadi kalimat yang bermakna. Yang ketiga yaitu implementasi dan pengujian real-time. Penelitian akan menguji apakah model dapat menerjemahkan bahasa isyarat secara real-time dan seberapa akurat sistem dapat bekerja. Dan yang keempat yaitu evaluasi dan perbaikan sistem. Melakukan evaluasi menggunakan metrik seperti akurasi procession dan recall. Selain itu, dilakukan survei pengguna untuk mengetahui seberapa baik sistem membantu dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu state of the art. Yang pertama, referensi berasal dari CamGOS dengan dataset RWTH Onyx Weather dengan model RNN menghasilkan model RNN mencapai akurasi tinggi dalam menerjemahkan urutan gerakan tangan dan ekspresi wajah menjadi kalimat yang terbaca. Yang kedua, referensi berasal dari Coller dengan dataset RWTH Onyx Weather ASL dengan model transformer. Mendapatkan hasil, penerapan transformer menunjukkan peningkatan akurasi dalam penerjemahan bahasa isyarat secara real-time pada data yang kompleks dan panjang. Yang ketiga yaitu referensi berasal dari Molchanov dengan dataset 3D Gaster dataset dengan model 3D CNN dan RNN. Mendapatkan hasil yaitu kombinasi 3D CNN dan RNN menunjukkan hasil yang efektif dalam deteksi gerakan tangan dinamis dengan akurasi yang tinggi dalam pengenalan gestur. Selanjutnya, yang keempat, yaitu referensi berasal dari Stoll dengan dataset RWTH Onyx Weather dengan model CNN LSTM. Mendapatkan hasil model CNN LSTM mampu mengenali urutan gerakan tangan dengan lebih akurat, cocok untuk kalimat panjang dengan gestur yang kompleks. Yang kelima, referensi berasal dari Zhang dengan dataset ASL dataset dengan model CNN dengan augmentasi data. Mendapatkan hasil penggunaan augmentasi data pada model CNN meningkatkan performa sistem dalam mendeteksi variasi gerakan tangan pada lingkungan pencahayaan yang berbeda. Dan referensi keenam yaitu berasal dari Co dengan dataset Custom Sign Language Dataset dengan model 3D Post Estimation LSTM. Mendapatkan hasil pendekatan estimasi pose di 3D dengan LSTM menghasilkan akurasi tinggi dalam mendeteksi pose tangan secara detail dalam sistem penerjemahan bahasa isyarat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan deep learning, terutama model transformer dan LSTM, sangat efektif untuk mendeteksi dan menerjemahkan bahasa isyarat dengan akurasi tinggi, terutama pada data yang kompleks. Pendekatan augmentasi data dan estimasi pose 3D juga berpotensi meningkatkan akurasi dalam kondisi lingkungan yang bervariasi. Penelitian ini akan menggunakan CNN untuk ekstraksi fitur gestur
gestur tangan, dan transformer untuk menerjemahkan bahasa isyarat secara real-time dengan dataset dari Kaggle dan observasi untuk sistem isyarat bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu kebaruan. Penelitian ini menghadirkan beberapa kebaruan penting dalam bidang penerjemahan bahasa isyarat ke dalam kalimat yang terbaca. Pertama, penelitian ini menggabungkan metode computer vision untuk pengenalan gerakan tangan dengan natural language processing atau NLP untuk menghasilkan kalimat yang koheren dan bermakna. Sebelumnya, banyak penelitian hanya fokus pada pengenalan gerakan secara individual tanpa mempertimbangkan konteks kalimat. Yang kedua, yaitu penelitian ini akan merancang sistem yang mampu menangani variasi bahasa isyarat seperti American Sign Language atau ASL dan bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO, memberikan fleksibilitas yang lebih besar pada penerapan teknologi di berbagai wilayah. Dengan memanfaatkan model berbasis transformer, sistem diharapkan dapat lebih akurat dalam menerjemahkan urutan gerakan kompleks menjadi kalimat lengkap. Yang ketiga, yaitu penelitian ini juga berfokus pada penerapan sistem secara real-time, sehingga dapat digunakan dalam interaksi langsung. Pendekatan ini sangat berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya mengandalkan pengelolaan data offline. Selain itu, penelitian ini akan melibatkan komunitas pengguna bahasa isyarat untuk memberikan umpan balik terhadap sistem, memastikan bahwa solusi yang dikembangkan tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga ramah pengguna dan dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu roadmap penelitian. Pada pengembangan model, di bulan September kami melakukan pengujian dengan kalimat isyarat. Selanjutnya pengembangan model di bulan Oktober yaitu mengimplementasi pada website. Dan pengembangan sistem pada bulan November yaitu pengembangan project. Dan pengembangan sistem di bulan Desember yaitu pengujian dengan real data. Dan terakhir yaitu deployment di bulan Januari dengan melakukan penelitian proyek oleh dosen. Pengembangan model kecerdasan buatan untuk menerjemahkan bahasa isyarat dimulai. Model diuji dengan kalimat isyarat sederhana untuk memastikan fungsionalitas dasar. Melanjutkan pengujian model dengan kalimat isyarat yang lebih kompleks dan mengimplementasikan model pada platform website. Fokus pada pengembangan sistem website dan integrasi model secara penuh untuk mendukung penerjemahan bahasa isyarat secara real-time. Pengujian sistem menggunakan data nyata untuk mengukur akurasi dan performa dalam situasi dunia nyata, serta penyempurnaan proyek. Deployment akhir dan penilaian proyek oleh dosen sebagai tahap akhir penelitian. Selanjutnya yaitu metode. Metode ini berisi studi pustaka, analisis masalah, pengembangan dataset, pengembangan model gerakan tangan, eksperimen, evaluasi hasil eksperimen, dan luaran penelitian. Tahap awal melakukan penelitian yaitu studi penelitian yang relevan, analisa masalah penelitian, pengumpulan dataset, dan usulan pengembangan model. Setelah proposal penelitian disetujui, hal-hal yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan eksperimen. Proses persiapan ini menjadi penting karena membutuhkan spesifikasi kamera yang bagus, biasa, dan jelek untuk memproses data gestur tangan. Hasil eksperimen akan dianalisis dan kemudian disajikan dalam luaran wajib. Di sini adalah gambar tahapan yang sudah dilaksanakan, yaitu mulai dari studi pustaka, analisis masalah penelitian, pengumpulan dataset dari Kaggle, dan
hasil observasi dan eksperimen, pengembangan model gerakan tangan, yaitu dengan menguji coba dataset dari Kaggle. Dan yang akan dikerjakan yaitu eksperimen dengan eksperimen dataset Kaggle dan hasil observasi. Selanjutnya yang akan dikerjakan adalah evaluasi hasil eksperimen, publikasi, yaitu implementasi dari pelayanan, dan laporan akhir. Studi pustaka dalam penelitian program ini dilakukan dengan menganalisis dataset. Apakah data tersebut sering digunakan atau data tersebut hanya digunakan oleh beberapa orang saja. Jika data tersebut sering digunakan, maka datanya relevan, tetapi jika tidak, maka datanya akan kami olah kembali untuk menjadi fungsi tambahan. Pustaka yang kami ambil bukan hanya dari Kaggle, tetapi dari experience masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa isyarat. Selanjutnya yaitu analisis masalah. Program ini ditujukan untuk menjadikan komunikasi di antara seseorang yang memiliki keterbatasan dan normal menjadi lancar. Dalam bidang pelayanan, tidak semua pekerjanya mengerti mengenai komunikasi dengan bahasa isyarat. Program ini dapat menyelesaikan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketimpangan komunikasi dengan seorang tunarungu atau tunawicara menjadikan kita sulit untuk memahami mereka. Dengan adanya program ini, komunikasi dengan mereka akan lebih dimudahkan. Yang kedua yaitu kebanyakan tunarungu atau tunawicara. Mereka akan berkomunikasi menggunakan ketikan atau tulisan kepada seseorang yang tidak dapat memakai bahasa isyarat. Dalam penggunaannya, menurut kami sedikit memakan waktu. Maka dari itu, program ini dapat menjadikan waktu berkomunikasi lebih efisien. Yang ketiga yaitu dengan dimudahkannya komunikasi jadi kami menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap dan meningkatkan hubungan sosial yang baik. Selanjutnya yaitu pengumpulan dataset. Pada program ini, kami memakai 2 dataset untuk membaca gerakan tangan. Dataset pertama didapatkan dari Kaggle berupa gaya tangan yang menunjukkan huruf alfabet, dan dataset kedua didapatkan dari hasil observasi dan eksperimen yang dilakukan secara manual. Dataset Kaggle merupakan dataset gestur tangan yang sesuai dengan sistem isyarat bahasa Indonesia untuk menunjukkan huruf alfabet menggunakan tangan kanan. Dataset hasil observasi dan eksperimen diambil dari gestur yang kelompok kami buat. Kami menyiapkan dataset tersebut untuk membuat kalimat sesuai apa yang sedang dikomunikasikan oleh mereka. Selanjutnya yaitu pengembangan model gerakan tangan. Data yang dikumpulkan akan menjalani proses pemrosesan. Tahap ini mencakup pemrosesan data tidak seimbang, normalisasi data, penghapusan data yang tidak relevan, dan penghapusan outliner. Pemrosesan ini akan memastikan bahwa data yang digunakan untuk pelatihan model adalah berkualitas tinggi dan siap untuk analisis lebih lanjut. Pada tahap pemodelan, peneliti akan mencoba mengimplementasikan algoritma CNN. Dalam tahap awal penelitian ini, uji coba pemodelan dilakukan terhadap dataset Kaggle untuk mencapai akurasi paling tinggi dengan gambar yang sama tetapi pencahayaan yang berbeda. Eksperimen. Pada program ini menggunakan bahasa Python untuk menguji algoritma. Lalu dalam pengambilan gambar dan pengujian secara manual akan memakai kamera HP, kamera handphone ataupun laptop. Memakai kedua kamera tersebut akan dapat memperkuat akurasi yang kami inginkan. Jadi program kami tidak hanya memakai kamera yang bagus saja, tetapi kamera biasa juga bisa digunakan dengan akurat. Dataset dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Data training digunakan untuk melatih program deteksi sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi gestur tangan dengan akurat. Beberapa
skenario resampling, penerapan beberapa metode ensemble learning, kemudian mencoba tuning hyperparameter mencapai nilai akurasi terbaik. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil eksperimen. Untuk mengevaluasi performa model digunakan confusion matrix untuk mencapai akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Confusion matrix adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi model dengan nilai sebenarnya dari data yang diuji. Dan terakhir yaitu luaran penelitian. Luaran penelitian harus sudah sering digunakan oleh seseorang yang memakai bahasa isyarat, mulai dari alfabet hingga kata per kata. Selanjutnya adalah jadwal project. Yang pertama, mencari ide project. Dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua. Yang kedua yaitu mencari dataset penunjang project. Dilakukan pada minggu ketiga, 4, dan 5. Yang ketiga yaitu menentukan algoritma yang digunakan dalam mencari kesimpulan pada dataset. Dilakukan pada minggu ke-6 dan 7. Yang keempat yaitu membuat project dengan menggunakan kesimpulan dari dataset yang dilakukan pada minggu ke-8, 9, dan 10. Selanjutnya yaitu deployment dilakukan pada minggu ke-11 dan 12, dan penilaian oleh dosen dilakukan pada minggu terakhir, yaitu minggu ke-12. Sekian video presentasi proposal penelitian proyek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.